Namaku Andre, aku berusia 20 tahun. Sejak kecil rumah bukan tempat yang nyaman buatku. Ayahku kasar bukan secara fisik, tapi seringkali lewat kata-kata yang menusuk. Ibuku jarang berbicara, terlalu lelah atau takut untuk menengahi. Aku tumbuh dengan suatu keyakinan aku tidak diinginkan. Aku berusaha keras di sekolah, jadi anak yang baik, bahkan aktif di gereja. Tapi jauh di dalam aku haus akan satu hal yang tak pernah ku terima dengan utuh, pengakuan bahwa aku layak dikasihi. Pada usia 18 aku sempat berpikir meninggalkan iman. Kalau Allah Bapa itu penuh kasih, kenapa aku lahir di rumah seperti ini? Di satu titik aku tidak berdoa lagi, aku muak dengan istilah Tuhan itu baik. Suatu malam setelah pertengkaran yang hebat di rumah, aku pergi ke kapel kecil di kampus kami, bukan untuk berdoa, hanya untuk diam. Di situ aku duduk, marah, capek, dan dingin. Seorang pembimbing rohani yang tak sengaja lewat duduk di sampingku. Ia tidak menasehati, tidak berkhotbah. Ia hanya berkata, kalau kamu nggak sanggup berdoa, nggak apa-apa. Biarkan Roh Kudus yang berdoa di dalammu. Itu kalimat sederhana, tapi saat aku pulang malam itu, aku mulai menangis, bukan karena marah, tapi karena aku percaya, akhirnya aku bisa jujur di hadapan Allah. Aku katakan semua kepedihan itu dalam diam, tak ada bahasa yang rapi, hanya hening. Tapi di tengah hening itu, aku merasa ditampung. Esoknya saat aku membuka Alkitab, aku membaca dari Injil Yohanes, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam itu menghentakkanku. Aku pikir Roh Kudus hanya datang saat aku kuat, saat aku layak. Tapi ternyata dia tinggal bahkan dalam luka terdalamku. Ia tidak menambah lukaku dengan cepat, tetapi ia tinggal, ia menemani prosesnya. Sejak saat itu hidupku tidak langsung berubah total, tetapi sekarang aku tahu Parakletos adalah Allah yang tidak lari dari ruang gelap jiwaku. Ia justru masuk dan menetap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Andre menyentuh inti terdalam dari banyak pergulatan jiwa manusia. Rasa tidak dikasihi oleh orang yang seharusnya menjadi sumber kasih. Luka dari keluarga bukan sekedar trauma masa lalu. Ia menjadi bisikan halus yang terus berkata, kamu tidak pantas. Dan disitulah letak kedahsyatan Roh Kudus sebagai Parakletos. Ia tidak datang seperti petir yang menyambar atau mukjizat yang memulihkan secara instan. Ia datang dalam keheningan. Ia hadir saat semua kata habis, saat doa tak bisa terucap, dan hanya ada air mata yang jatuh diam-diam. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, Parakletos berarti yang dipanggil untuk berdiri di sisi seseorang. Dan ini saudara, bukan kehadiran yang menghakimi, bukan suara yang memaksa kita segeralah sembuh sekarang juga, tapi kehadiran yang duduk bersama luka kita, tanpa tergesa, tanpa takut kotor. Ketika Andre berkata bahwa Roh Kudus tinggal dalam lukanya, kita semua diajak menyadari sesuatu yang amat dalam. Allah kita, saudara-saudara, tidak alergi pada ruang hati yang kacau.
Justru di sanalah ia memilih tinggal. Janji Yesus dalam Yohanes 14 yang baru kita dengar bukan sekedar penyertaan dari luar, tetapi undangan kepada keintiman dari dalam. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam ini saudara-saudara dalam bahasa Yunani, menein, berarti menetap, tinggal dalam waktu yang lama, bukan mampir, bukan sekedar lewat. Allah ingin menetap dalam luka yang belum selesai. Dan justru disitulah Roh Kudus menjadi pengingat kita semua bahwa luka tidak pernah menghapus identitas anak Allah. Hari ini dengan gembira saya mengumumkan kepada kita semua, ada sebuah jiwa yang terluka 20 tahun lamanya dan kini kembali ke pangkuan gereja. Kita seringkali berkata, saya ini penjudi, saya ini senang memitre. Mitre tahu? Tukang selingkuh. Saya ini tukang maling. Maling punyanya orang saya ambil semua. Saya takut dengan Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita bersih dulu. Dia mengajak kita sebagai Parakletos, Roh Kudus, untuk memperkenankan dia hadir dalam luka-luka kita. Seberapapun besar luka kita, dia tidak menghilangkan, menghapus identitas anak Allah. Walaupun sudah 20 tahun meninggalkan gereja, dia tetap anak Allah karena identitas permandian itu tidak bisa hilang. Itu meterai yang kekal. Bahwa tangisan di kapel kosong pun bisa menjadi doa yang paling tulus. Kemarin saudara-saudara kita dari Lombok datang berkunjung ke sini. Mereka lihat gambar ini. Mereka tidak berdoa, mereka cuma duduk dan memandang. Kadang kita tidak membutuhkan kata-kata yang banyak. Kita cuma melihat saja. Dan membiarkan Bunda Maria, Roh Kudus menyembuhkan kita dari dalam. Bahwa penghiburan sejati bukan penghilangan rasa sakit, tetapi kehadiran kasih dalam rasa sakit itu sendiri. Kita kadang berpikir bahwa Tuhan hilangkan rasa sakit ini. Saudara, Yesus tidak menghilangkan luka penyalibannya. Dia masih membawa luka-luka itu. Ketika dia berkata kepada Thomas, taruh jarimu pada luka-lukaku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Kita berpikir sesudah kebangkitan Yesus akan menghilangkan semua luka-luka kita. Luka-luka itu masih tetap dia bawa. Dan itu menjadi identitas Yesus sesudah kebangkitan. Dia masih Yesus yang sama dengan bekas-bekas lukanya. Dengan kata lain saudara, kita seringkali berpikir kita tunggu bersih dulu, baru kita mau aktif di gereja. Kita jadi orang baik dulu, baru kemudian kita mau rajin berdoa. Hari ini berita gembiranya adalah Roh Kudus Sang Parakletos, Sang Penghibur. Dia mau menghibur kita. Saya menyediakan waktu di ruang pengakuan bukan untuk menghakimi, hanya untuk mendengar. Karena itulah Roh Kudus saudara. Dia bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk mendengar kita yang berkata dengan jujur. Ada orang yang mengatakan, oh saya masih belum. Ada yang bertahun-tahun dia tidak pernah datang pengakuan dosa, tapi terima komuni. Dia merasa dirinya layak untuk menerima komuni. Alkitab mengatakan saudara, saya bisa tunjukkan dalam surat Rasul Paulus. Engkau mendatangkan kutuk Tuhan atas kepalamu. Karena apa? Engkau menerima Tuhan dalam kondisi tidak layak. Lalu orang bilang, masa Romo menentukan tidak layak, tidak layak. Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya duduk di sana, orang lewat begitu, sambil noleh begini, saya tunggu kapan kau kembali ke sini. Saudara, penghiburan sejati bukan penghilangan rasa sakit, tapi kehadiran kasih dalam rasa sakit itu sendiri. Dalam sakit itu kita menemukan kasih Tuhan. Kadang kita berpikir, Tuhan beri saya mujizat,
Menurut scan dokter, ada batu di empedu saya. Saya minta Romo Denny pegang kepala saya supaya batu itu simsalabim hilang. Itu yang disebut mujizat, saudara. Tapi lebih sering yang terjadi, batu itu tetap ada di sana. Karena apa? Karena Tuhan masih mau mengasihi engkau. Dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah muncul, mengotori jejak kakinya di gereja itu mungkin puluhan tahun lalu dia sudah terakhir kali. Tidak pernah ke gereja. Tiba-tiba darah keluar dari mulutnya. Mulai dia panik, jangan-jangan kena cetik nih. Mulai dia rajin ke gereja, didoakan, doa, sembuh. Habis itu apa yang terjadi? Tidak pernah ke gereja lagi. Maka itu saudara, kadang sakit itu adalah berkat bagi kita. Orang-orang yang tidak sabar untuk segera sembuh, seringkali melewatkan rahmat Tuhan itu. Roh Kudus, sang penghibur, kalau dia mengatakan dia adalah Parakletos, penghibur. Penghibur dalam arti apa? Di dalam sakit pun kita masih merasakan Tuhan hadir. Roh Kudus adalah Allah yang bersedia tinggal dalam reruntuhan. Tidak untuk menghakimi atau memperbaiki secara cepat, tetapi untuk menyertai, menenangkan, dan mengingatkan. Engkau tetap kukasihi, engkau tetap milikku. Maka sebagai bahan permenungan kita, mari kita tanya diri kita, di manakah luka terdalam yang selama ini tidak kuizinkan Tuhan masuk? Tuhan, engkau Allah yang maha kuasa. Tapi untuk luka yang ini nih, please Tuhan, jangan masuk ke sini. Ini terlalu besar, biar aku saja. Yang kedua, apakah aku berani membiarkan Roh Kudus tinggal dalam ruang yang belum beres? Kalau kita masuk ke kamar seseorang, wih, kamarnya berantakan kayak kapal pecah. Tapi justru di tempat seperti itu kita berani mengundang Allah datang. Kadang-kadang kalau ada orang minta berkat rumah, Romo maaf ya rumahnya masih berantakan. Tunggu beres dulu baru kita pemberkatan. Itu seringkali seperti itu. Yang ketiga, maukah aku membiarkan kehadirannya menjadi pelan, setia, dan cukup? Kadang-kadang kita dicekoi, Roh Kudus turun itu semuanya beres. Roh Kudus seringkali memilih saudara cara yang pelan. Dia tidak mengubah sejarah. Dia tidak jatuh sebagai pohon besar dari langit, sudah pohon sesawi yang besar. Dia mulai dengan biji kecil. Dia tidak mengaburkan hukum alam. Dia mengikuti proses hukum alam dari biji kecil menjadi pohon sesawi yang rimbun. Dia tidak jatuh dari langit sebagai orang dewasa umur 30 tahun. Tapi dia mulai dengan bayi mungil di Bethlehem. Dia mengikuti hukum alam. Proses alam yang natural, itulah proses Roh Kudus. Kita ikuti proses. Yang pertama harus kita bangun adalah mentalitas kita. Devosi kita kepada Maria Guadalupe. Membangun fisik itu gampang Bapak Ibu. Tapi proses untuk kita berdevosi kepada Maria Guadalupe itu proses yang pelan. Kita slow, tidak instan. Itulah proses Roh Kudus. Kalau Anda hari ini punya luka di dalam hati Anda yang Anda sembunyikan rapat-rapat, saat ini biar Roh Kudus hadir untuk menyembuhkan Anda.